Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk belajar, karena mulai pekan ini atau minggu ini kita akan memulai semangat yang baru tentunya, dan bisa harapkan kalian memang di semester 2 ini benar-benar tekun, rajin, menyimak tentunya ketika ada video dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Marilah kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bab tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, peta konsepnya adalah yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Rasul Allah, mengenai 25 Rasul Allah, dan hikmah kepada Rasul Allah. Selanjutnya adalah pengertian kepada iman kepada Rasul Allah. Apakah pengertiannya? Pengertian ketika kita mengimani Rasul Allah, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Anak-anakku sekalian, bahwa ketika kita beriman kepada Allah, dan kita mengimani bahwa Rasul-Rasul Allah itu Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, maka itulah yang disebut iman kepada para Rasul Allah. Nah, di sini ada dalilnya tentunya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku sekalian, kita simak bareng-bareng ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini adalah dalil bagaimana Allah mengutus para rasulnya. Dan memang kita sebagai hamba Allah, seorang muslim itu wajib mempercayainya dan meyakininya. Lalu apakah tugas dari Rasul Allah itu? Yang pertama adalah pembawa ajaran tauhid. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud ajaran tauhid ini adalah bahwa di setiap ajaran Rasul itu mengajarkan tentang keesaan Allah, mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu. Itulah yang dimaksud dengan akidah tauhid. Tidak ada ajaran
seorang rasul yang mengajarkan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Nah, rasul-rasul Allah itu sudah semestinya ya, sudah Allah perintahkan, awal pertama yang mereka ajarkan adalah ajaran tauhid, yaitu mengenai keesaan Allah. Yang kedua adalah pembawa kabar gembira bagi hambanya yang taat. Kabar gembira apa yang dimaksud di sini? Tentunya adalah kabar gembira berupa surga. Surga untuk siapa? Surga untuk mereka orang-orang yang telah bekerja keras dalam beribadah, dalam ketika mereka mau tekun, ya, patuh akan perintah Allah, taat akan perintah Allah. Karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah, surga-surga yang sangat indah, yang sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab para rasul, yang dulunya sudah kalian pelajari ya. Yang ketiga adalah memberi peringatan bahwa manusia yang tidak taat akan menerima balasan yang setimpal. Para rasul-rasul Allah itu diceritakan, beliau-beliau itu telah memberikan peringatan, mengingatkan kepada umatnya. Kenapa mereka tidak taat ya? Barang siapa yang tidak taat maka akan menerima balasan yang setimpal dari Allah. Mulai dari ketika mereka diwafatkan oleh Allah akan menerima azab, lalu ketika di akhirat mereka akan menerima balasan berupa neraka yang sangat menakutkan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, marilah kita termasuk seorang muslim ya, seorang hamba Allah yang memang benar-benar mendengarkan peringatan dari Rasul. Karena para Rasul Allah itu mengajak kita ke surga. Mengapa kita harus sholat? Karena surat itu yang akan ditanyakan pertama kali kelak di akhirat. Ketika bisa tanya, sudahkah kalian sholat? Ternyata yang menjawab hanya beberapa saja. Itu artinya kalian termasuk orang-orang yang memang tidak mau diingatkan di dalam ajaran Rasul. Sebaliknya ketika perintah-perintah Rasul itu kalian kerjakan, maka kalian tentunya akan mendapatkan atau menjadi golongan yang ini tadi, mendapat kabar gembira, yaitu berupa surga yang sangat indah. Dan yang keempat, tugas para Rasul Allah itu adalah memberi teladan akhlak mulia. Jadi keteladanan para Rasul itu terhadap umatnya itu begitu luar biasa ya. Kalau nanti kalian membaca di buku PAI atau menyimak di YouTube atau sekarang ini banyak sekali ya di Google mengenai Rasul-Rasul Allah ya. Jadi yang dibuka jangan hanya WA atau game, tapi bagaimana kisahnya teladan beliau-beliau itu sampai akhirnya menjadikan umatnya itu mengikuti beliau. Nah, itulah anak-anakku tugas Rasul Allah. Selanjutnya adalah sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah sifat wajib bagi Rasul. Sidik atau benar. Jadi Rasul itu pasti apa yang beliau katakan adalah sebuah kebenaran. Tidak ada yang namanya Rasul itu mengatakan dengan sendau gurau ya, mengenai ajarannya, tidak akan pernah. Maka sifat wajib bagi Rasul adalah sidik yang pertama. Artinya adalah benar. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Apa yang beliau sampaikan itu pasti dapat dipercaya. Berita yang dapat dipercaya yang nantinya akan dibuktikan ketika kita dibangkitkan di akhirat. Tablik atau menyampaikan. Setiap Rasul itu pasti menyampaikan dakwah, menyampaikan perintah Allah. Jadi dakwahnya itu tidak disembunyikan, tapi disampaikan, diserukan kepada seluruh manusia. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Jadi yang namanya Rasul itu pastilah beliau adalah orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bodoh ya, tidak, tapi orang-orang yang cerdas. Karena dalam menyikapi pembangkangan-pembangkangan umatnya, terkadang perlu strategi cerdas ya. Sehingga memang Allah mengkaruniakan kecerdasan kepada para Rasul Allah. Sifat selanjutnya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil ini sifat yang tidak akan mungkin, yang mustahil, yang terdapat pada para Rasul.
Yang pertama adalah kazib, ya, lawan dari sidik tadi ya, kazib atau berbohong. Ini tidak dimiliki oleh para rasul. Kalau mungkin kita ya manusia kadang pernah memiliki sifat kazib atau berbohong, tapi itu manusia biasa. Tapi kalau Rasul Allah tidak akan pernah berbohong. Yang kedua adalah khianat. Ini kebalikan dari amanah. Berkhianat. Tentunya kalian mungkin pernah yang namanya berkhianat dengan temannya. Tapi kalau Rasul Allah itu tidak akan pernah berkhianat. Beliau bisa dipercaya. Yang ketiga adalah kitman atau menyembunyikan. Tidak akan mungkin para Rasul Allah itu menyembunyikan ajaran yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril. Tidak akan mungkin ya. Maka di sini kitman itu adalah sifat mustahil bagi Rasul Allah. Dan yang keempat adalah baladah. Tidak akan mungkin seorang Rasul itu memiliki sifat yang bodoh. Kalau manusia biasa mungkin memiliki sifat yang bodoh, ya, karena kebodohannya tidak menerima hidayah dari Allah, sehingga semakin lalai kepada Allah. Tapi Rasul Allah tidak akan mungkin memiliki sifat bodoh. Dan sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang bisa dimiliki oleh seorang Rasul karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Nah, sifat jaiznya itu adalah aradul basyariyah, yang artinya bersifat dan berperilaku seperti manusia, seperti layaknya kita, makan, minum, tidur, dan lelah. Jadi Rasul itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Orang-orang Quraisy itu mengatakan, kenapa Rasul berjalan-jalan di pasar? Kenapa tidak bisa terbang? Bukan seperti itu anak-anakku ya. Jadi mereka manusia biasa seperti kita yang memang dipilih oleh Allah ya, dengan kemuliaan sifat yang dicantumkan kepada mereka. Selanjutnya anak-anakku, kita akan banyak itu ya mempelajari, mungkin membaca, yaitu kisah 25 Rasul Allah yang wajib diketahui. Jadi jumlahnya Rasul itu melebihi ya, melebihi 25. Cuma yang diceritakan di dalam Al-Quran itu hanya 25 Rasul. Di antaranya di sini yang bisa tulis hanya beberapa, nanti bisa kalian baca di buku itu, PAI. Di antaranya adalah yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Tentunya dari tanah ya, tanah liat. Allah ciptakan Adam dan pertama kali Adam itu hidup di surga. Nah, tentunya kalian sudah mendengar bagaimana kisahnya Nabi Adam sampai Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Kita lanjut, yang kedua adalah Nabi Idris. Ini adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nah, kelebihannya Nabi Idris itu adalah pintar menjahit. Dahulu belum pernah ada orang yang bisa menjahit selain Nabi Idris. Dan beliau pernah merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut ya. Dicabut nyawanya, ya. Terus akhirnya beliau kepengen di surga. Ketika sampai di surga, beliau tidak mau balik ke bumi ya. Terus selanjutnya adalah Nabi Nuh, yang sering kita dengar bagaimana beliau itu berdakwah sampai 950 tahun, hampir 1000 tahun, tetapi yang diajak itu cuma sedikit. Nah, ini tadi mengapa dicantumkan bahwa kadang manusia itu membangkang ya. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang hanya ikut jadi umatnya hanya sedikit. Bahkan istri dan anaknya pun saat itu juga tidak memenuhi perintahnya Nabi Nuh. Yang akhirnya kisahnya Allah memerintahkan untuk membuat apa? Ya, bahtera, kapal yang sangat besar. Dan yang ikut di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Dan didatangkanlah banjir yang begitu besar, yang akhirnya orang-orang yang kufur itu tenggelam di antara aliran air tadi ya, air hujan yang sangat deras. Yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah, bapak para nabi, juga kekasih Allah, yang kisahnya yang terkenal adalah ketika beliau berdakwah
kepada Raja Namrud yang saat itu mengaku sebagai Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim dibakar, akan tapi Allah memberikan mukjizat bahwa api tidak bisa menembus kulitnya Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya Allah selamatkan. Selanjutnya adalah Nabi Lut. Beliau berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang sangat aneh, kaum yang melakukan perbuatan keji. Kenapa keji itu diawali ketika mereka suka antar sesama jenis ya. Kalau sekarang disebut homo atau lesbi. Nah, itu adalah turunan dari itu tadi, umatnya Nabi Nuh yang aneh. Mereka melakukan kebiasaan seksual sama jenis. Akhirnya kaum Nabi Lut ini ya, kaum Nabi Lut akhirnya diazab oleh Allah ya. Bahkan istrinya juga mendapatkan azab dari Allah. Selanjutnya adalah Nabi Ismail. Beliau adalah putra Nabi Ibrahim yang manakala waktu itu beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau sangat sabar dan ikhlas ketika memang ayahnya itu mau menyembelihnya atas perintah Allah. Akan tapi Allah Maha memiliki kasih sayang, dan ini adalah ujian bagi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang saling menyayangi. Sehingga ketika ujian ini bisa mereka lalui, Allah menggantikan dengan seekor domba dari surga. Nah, inilah anak-anak awal mula syariat kurban. Nah, di antara para nabi-nabi yang Bu Izzah tadi ya, ceritakan sedikit, tentunya hanya sebagian kecil saja. Kalian nanti bisa membaca lagi di buku. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Apakah Ulul Azmi itu? Kalian tentunya pernah dengar ya, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa di antara para Rasul Allah itu, maka memang Allah memilih lagi Rasul yang paling sabar di antara para Rasul itu. Jadi ibaratnya gini, di antara anak-anak yang pandai itu ada anak-anak yang istimewa. Mereka sudah pandai, memiliki akhlak, ibadahnya tekun. Nah, inilah ibaratnya. Rasul Ulul Azmi itu ketika dicoba, diberikan cobaan oleh Allah, mereka sabar sekali ya. Di antaranya mereka adalah, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang tadi sudah Bu Izzah ceritakan. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat adalah Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita ya, Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kelima Rasul ini adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi yang luar biasa kesabarannya ya. Kalau kita membaca bagaimana kisah dakwah mereka, kita akan ikut terbawa ya. Beliau-beliau itu mendakwahkan ajaran tauhid ya, dan diakhiri dengan ajaran Islam itu dengan penuh ujian yang sangat terjal ya. Ujian perasaan, ujian harta, ujian keluarga, bahkan ujian nyawa mereka berikan kepada Allah. Nah, inilah yang disebut ulul azmi. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya, kita perlu tahu apa manfaat beriman kepada Rasul Allah ya. Yang pertama adalah kita akan mengetahui bahwa umat-umat terdahulu yang ingkar akan mendapatkan azab dari Allah. Kalian tahu bagaimana Allah mengazab orang-orang zaman dulu? Ngeri sekali ya. Ada yang diazab, buminya itu diangkat sampai ke langit, lalu dihempaskan begitu saja. Terus ada yang diazab, dikutuk jadi kera, itu umatnya Nabi Musa. Ada yang diazab, semuanya langsung dimatikan oleh Allah. Jadi ngeri, bagaimana umat-umat terdahulu itu yang ingkar diazab oleh Allah. Dan kita itu saat ini masih bersyukur. Kenapa ketika kita melakukan dosa tidak diazab oleh Allah? Itu tentunya karena jasa Rasulullah Muhammad SAW.
umatnya insya Allah azabnya itu tidak sengeri azab umat-umat zaman dulu ya. Meskipun kadang ada ya peristiwa-peristiwa yang mana di sebuah negeri itu sampai terjadi kayak tsunami ya, gempa, terus tanah longsor dan sebagainya. Tetapi lebih ngeri lagi azab yang dulu. Yang kedua adalah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri mendapat kemakmuran. Kenapa? Ketika kita mengimani Rasul Allah, maka yang muncul itu akan adanya sifat takwa. Kalau kita mengimani Rasulullah Muhammad, mencintai beliau, maka kita tidak akan, anak-anakku ya, meninggalkan perintah Allah di antaranya sholat. Kalau sholat saja kita sudah meninggalkan, berarti jangan mengaku cinta kepada Rasul. Meskipun kalian hafal sholawat, kalian bisa menyanyi sampai selesai, tapi sholat saja tidak bisa, tidak mau. Maka jangan berharap syafaat dari Rasulullah. Terus, selanjutnya adalah meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Yaitu, kita teladani bagaimana sifat-sifat beliau tadi ya, yang sangat mulia, yang berhak dicontoh, diteladani oleh orang-orang muslim. Menjauhkan diri dari sifat sombong, tetap patuh dan taat kepada Allah. Sombong itu adalah miliknya orang-orang yang tidak mau mendengarkan bagaimana perintah dakwah dari Rasul Allah, dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang taat. Anak-anakku sekalian, tentunya tadi ya sudah diceritakan bahwa orang yang taat itu nantinya akan mendapatkan surga, dan orang yang tidak taat maka mereka akan mendapatkan apa? Mereka akan mendapatkan neraka. Nah, anak-anakku, yang terakhir adalah itu ya, tugas PAI. Bu Iza berharap bahwa tugas ini kalian kerjakan semampu kalian, semaksimal mungkin. Tulislah kisah 3 di antara para rasul yang dapat julukan Ulul Azmi. Jadi nanti kalian menulis, ya kan tadi Ulul Azmi ada 5 rasul. Nah, itu kalian pilih 3, kalian nanti bisa melihat di buku kisah-kisahnya, diringkas. Itu nanti minimal 1 halaman 3 rasul tadi ya. Jadi paham ya anak-anakku ya? Jadi ambil hanya 3 rasul saja. Kumpulkan maksimal jam 11. Lalu kirim di Bu Iza lengkap nama, kelas, nomor absen. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi yang bisa Bu Iza sampaikan. Saya harap kalian bisa benar-benar memahami dan mendapatkan tambahan ilmu pada hari ini. Saya doakan yang kalian tadi menyimak dari awal sampai akhir dimudahkan segala sesuatunya ya, diberikan rezeki yang lancar dan kelak menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhasil di zamannya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.